Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasukul khairu ilallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abda at-talaba kaifa halukum? Hal antum bil khair? Sabahal khair. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul bersama, bermuajahah bersama dalam rangka niat thalabul ilmi. Yang dikatakan dalam kitab Ulumul Hadis yang kemarin kita pelajari pada bab pertama, dikatakan bahwasanya julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, engkau duduk sa'atan sejenak dalam majlis ilmu, kata Nabi, khairul laka min ibki alfi raqabah, pahalanya lebih baik bagimu dibandingkan engkau memerdekakan 1000 budak. Insyaallah kita yang hadir pada majelis yang mulia ini termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan tersebut. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin pada bab yang ke-7. Kemarin ke-6 ya. Sekarang ke yang ke-7. Sebelum itu ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa zurriyyatihi syai'unillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ilal hafiz Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, silakan dibuka halaman 13. Sudah? Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-babu as-sabi'u, bab yang ke-7. Fi fadilatis siwak, keutamaan bersiwak. Tahu siwak ya? Yang biasanya kalau ada orang itu pakai bawa di kantongnya kayak kayu-kayu, nah itu biasanya siwak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani bisiwakin, 2 rakaat salat yang dilaksanakan bisiwak dengan bersiwak, khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak, lebih baik dibandingkan sab'ina rakaatan, 70 rakaat tetapi tanpa menggunakan siwak. Dalam hadis pertama disebutkan bahwasanya ketika kita melaksanakan 2 rakaat salat saja, ya, akan tetapi ketika kita ingin melaksanakan sholat, kita awali dengan bersiwak, maka kata Nabi itu lebih baik, pahalanya lebih tinggi, lebih utama dibandingkan orang yang melaksanakan 70
sekali sholat 70 rakaat tetapi tidak bersiwak. Apalagi bersiwak terus melaksanakan 70 rakaat. Ya, siwak ini hal sepele, sering dilalaikan orang. Akan tetapi ternyata pahalanya, ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, siwak, tahu siwak ya? Siwak itu ya dari siwak itu. Kalau biasa orang pulang haji itu biasanya oleh-olehnya siwak. Nah, siwak itu cuma dia apa? Apa namanya? Digosok-gosok di gigi. Kalau di Indonesia mungkin lebih populer sikat gigi. Nah, akan tetapi pertanyaannya, apakah cukup sikat gigi? Apakah sikat gigi bisa menggantikan siwak? Apakah orang yang bersikat gigi mendapatkan pahala siwak? Ya, orang yang sikat gigi akan tetapi diniatkan untuk mendapatkan pahala siwak, tetap mendapatkan pahala siwak. Oke, contoh sederhana lagi. Sikat gigi nggak ada kan? Ya, misalnya nggak ada sikat gigi. Yang lebih sederhana lagi, pakai ujung baju. Nah, ujung baju. Ini kamu ada baju, ujungnya kamu gosok-gosok gigi gini. Dapat pahala siwak dah? Dapat dah? Dapat apa tidak? Tetap dapat pahala siwak. Contoh yang lain, pakai tangan. Nah, kamu sambil wudhu, kamu gosok-gosok gini tangannya. Dapat pahala siwak dah? Dapat apa tidak? Dapat kalau pakai tangan orang lain. Misalnya, Evan, ya, mau berwudhu, pengen dapat pahala siwak, pinjam tangannya siswa, gosok itu tangan aku, atau pinjam tangannya siswa, pinjam tangannya, digosok-gosokin tangannya, dapat pahala siwak. Tapi kalau tangan sendiri tidak mendapatkan pahala siwak. Artinya apa? Artinya itu harus benda yang terlepas daripada anggota tubuh kita. Nah, jadi kalau pakai tangan kita sendiri itu tidak mendapatkan pahala siwak. Sepele ya sebenarnya. Ya, siwak itu sepele, tetapi rupanya pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan tadi 2 rakaat orang melaksanakan sholat, tetapi sebelum dia melaksanakan sholat dia bersiwak, itu pahalanya lebih baik dibandingkan 70 rakaat. Seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasawwaku, bersiwaklah kalian. Tasawwaku, bersiwaklah. Fa inna siwak, sesungguhnya siwak itu mutahharatun lil fami, bersih, membersihkan mulut, wa mardhatun lirabbi, dan membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa mardhatun itu menjadikan Allah ridho. Nah, dalam hadis ini dikatakan bahwasanya Rasulullah memerintahkan kita untuk bersiwak. Para kaum muslimin, ayo bersiwak semuanya. Ya, wahai para kaum muslimin, bersiwak semuanya. Sesungguhnya apa? Siwak itu mendatangkan kebersihan bagi mulut, ya, dan menjadikan Allah ridho. Ya, sepele tak siwak itu? Ya, saya dulu ketika di Riau itu jadi penerjemah salah seorang syekh dari Palestina. Ya. Waktu itu saya menemani beliau safari dakwah di Riau, kondisi ketika itu. Nah, jadi saya duduk sama beliau kan, di samping beliau. Nah, jadi saya lihat beliau itu saya perhatikan betul-betul bagaimana adat mereka itu seperti apa sih. Nah, beliau itu setiap 1 menit sekali, bahkan kurang dari 1 menit sekali masih bersiwak. Jadi siwaknya taruh di mana? Di kantong, siwak. Lagi pilih HP, sudah ambil lagi siwak. Nggak nyampe 1 menit itu sudah bersiwak. Berarti kalau 1 jam 60 kali dia. Ya. Nah, nanti ada pembahasan tentang seberapa sering Rasulullah. Itu nanti ada di bagian akhir ini, di bab ini. Nah, jadi termasuk amalan orang-orang soleh itu juga adalah memperbanyak siwak. Jadi kemana-mana bersiwak. Itu hampir 1 menit sekali beliau siwakan terus. Nah, itu
Itu hal yang mesti kita contoh. Mungkin kita nggak bisa lah 1 menit sekali. Mungkin tidak minimal ya sebelum sholat kita laksanakan. Nantilah kita coba adakan di operasi siwak. Kita coba mengambil keutamaan daripada melaksanakan siwak. Ya, selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam sittatun min sunanil mursalin. Ada 6 daripada sunnah-sunnah al-mursalin, para nabi, para utusan. Sittatun 6 daripada sunnah-sunnah para utusan atau para nabi. Yang pertama al-haya'u. Al-haya'u apa artinya? Malu. Yang kedua wal hilmu. Apa hilmu? Apa? Sabar. Berlapang dada. Nah, itu. Wal hijamah. Hijamah, apa hijamah? Ini sering kita dengar nih. Apa? Hijamah. Bahkan udah masuk ke kayak kosakata bahasa Indonesia deh. Hijamah, apa hijamah? Bekam. Jadi salah satu dari sunnah Rasul yang 6 tadi, pertama adalah malu, yang kedua berlapang dada, yang ketiga apa? Bekam. Nah, nanti kalau pengen bekam bisa hubungi Ustaz Hilmi. Nah, beliau itu ahli bekam. Ya, saya dulu ketika di HPA Internasional itu belajar bekam juga, tetapi nggak dapat ilmunya karena udah lama keseringan nganggur karena fokus di Hifdzul Quran dulu ketika di Jogja. Jadi nggak nyantol ilmunya, fokusnya malah ke ngapal Quran. Padahal di sana juga pusat untuk perbekaman dan herbal, tapi saya lebih ke fokus ke Qurannya. Nah, kalau di sini nanti bisa hubungi Ustaz ini. Nanti berapa orang, misalnya ada 5 orang atau 10 orang, bisa hubungi Ustaz, nanti bisa kabari beliau untuk bekam. Ya, karena apa sunnah. Ya, guru saya dulu mengatakan di balik sunnah ada kejayaan. Ya, di balik sunnah ada kejayaan. Artinya apa? Setiap sunnah yang kita laksanakan ini pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Dulu ketika Nabi mengatakan la yasrabanna ahadukum minkum qaiman, janganlah di antara kalian ada minum sambil berdiri. Orang-orang mikir kan enak minum sambil berdiri, ya gak? Santai berdiri kan sambil jalan enak. Nabi mengatakan jangan minum sambil berdiri. Orang dulu mikir ngapain Nabi ini ngomong kayak gini? Ya, karena apa? Karena secara umum belum ada ilmu pengobatan yang kompeten sehingga mampu mengungkap hikmah di balik perkataan Nabi tadi. Setelah berpuluh ratus tahun kemudian, ya, penelitian dokter makin maju, diteliti. Kenapa tidak boleh kita minum sambil berdiri? Diteliti, ternyata minum sambil berdiri itu tidak baik untuk kesehatan. Untuk kesehatan organ dalam ini nggak bagus. Itu dulu para sahabat tak pernah mikir, oh ini nanti kalau minum berdiri seperti ini. Belum terpikir. Taunya apa? Ketika Nabi melaksanakan suatu perintah, konsepnya apa? Sami'na wa ata'na. Ada perintah sunnah seperti ini, laksanakan dulu. Fadilahnya apa? Insya Allah ada manfaat di balik itu semua. Nah, termasuk berbekam. Nabi bersunnahkan untuk berbekam. Apa manfaatnya nanti? Nah, yang penting termasuk sunnah kita laksanakan. Insya Allah di balik sunnah ada kejayaan. Di balik sunnah ada manfaat. Nanti yang mau bekam boleh. Terus apa lagi tadi? Yang mana tadi? Nah, wasiwak yang keempat bersiwak. Wata'atur. Wata'atur artinya memakai wangi-wangian. Bagi laki-laki silakan pakai wangi-wangian. Untuk yang perempuan dihindari memakai wangi-wangian yang membuat sekitarnya itu terpesona. Jadi pakainya yang dari sini sampai RT sebelah kecium. Ini dihindari. Kalau perempuan silakan pakai wangi-wangian yang sekiranya dirinya sendiri, orang di sampingnya saja itu merasa nyaman, nggak ada bau badannya, itu sudah cukup. Tapi kalau laki-laki itu silahkan, nggak ada masalah. Untuk yang agak semerbak dikit nggak ada masalah. Nah, seperti itu. Wa kathratul azwaj. Ini memperbanyak istri. Ya, itu ada 6
sunnah yang dilaksanakan oleh para nabi-nabi terdahulu. Ya, yang pertama tadi apa? Malu. Yang kedua berlapang dada. Ketiga berbekam. Ya, jadi berbekam ini dari nabi-nabi terdahulu juga udah berbekam. Ya, jadi tapi bekamnya bukan pakai yang kayak kompa itu. Ya, kita udah banyak kenal tentang perbekaman. Ada yang pakai tanduk sapi, tidak? Ada yang di apa? Disobek itu, nah, pakai silet, ada. Ya, tapi ya kalau kita sekarang mungkin elektrik kayak gini lah, tapi sama tetap dapat hadilahnya. Ya, terus ada siwak. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Yang keenam, memperbanyak Nah, itu silahkan yang mau mengikuti. Bagi yang mampu. Ya, kalau saya tidak mampu ini. Satu aja belum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun wajibatun ala kulli muslimin. Ada 3 hal yang dianjurkan. Nah, jadi bukan wajib, walaupun di sini dikatakan wajibatun, secara makna bukan wajib, akan tetapi dianjurkan. Ada 3 hal yang dianjurkan ala kulli muslimin, setiap muslim. Nah, kamu muslim kan? Nah, maka kamu punya anjuran untuk melaksanakan 3 hal ini. Al-ghuslu yaumal jumu'ati. Yang pertama adalah mandi ketika hari Jumat. Nah, sebelum kalian ke masjid, nah, dianjurkan untuk mandi. Hitungan mandi hari Jumat, ini perhatikan, ini ilmu mungkin agak tabu dikit tetapi saya sampaikan. Kita sering dengar ada suatu sunnah. Sunnahnya apa? Jima di malam Jumat. Nah, ini lagi populer di TikTok loh. Malam sunnah katanya. Malam Jumat itu malam sunnah untuk berhubungan badan. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena secara runtutan, ya, ketika orang berjima otomatis nanti akan mandi, betul tak? Ya, mandi. Jadi orang hitungan sunnah mandi Jumat, itu sebelum subuh dia mandi Jumat, tetap dihitung sudah dapat kesunahan mandi Jumat. Misalnya nanti kamu punya istri, malam Jumat berhubungan badan, sebelum subuh terus mandi wajib. Nah, itu nanti sudah dapat juga kesunahan untuk mandi Jumat. Jadi sebelum subuh kamu sudah mandi, gak usah mandi lagi nanti sebelum Jumat, sudah dapat keutamaan mandi Jumat. Gitu ya? Paham ya? Betul. Jadi gak harus sebelum Anda. Subuh pun sudah mendapatkan keutamaan tersebut. Wasiwak dan bersiwak. Jadi sunnah juga bersiwak. Wa masutib. Nah, masutib ini sama seperti di atas, yaitu memakai wangian. Jadi ada 2 hadis yang mengatakan sunnah memakai wangian. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah itu ketika melewati satu gang, satu gang. Nah, itu semuanya itu tercium, satu gang itu tercium wanginya Rasulullah. Karena malaikat ini suka yang wangi-wangi. Ya, jadi yang jarang pakai parfum silahkan. Ya, minimal kalau nggak pakai parfum, jaga kebersihan. Ya, minimal kalau nggak ada wangi, minimal tidak bau. Ya, sekarang kan enak toh, mandi dilondrikan, nyuci dilondrikan. Jadi kayaknya nggak ada lah, kayak numpuk-numpuk tuh nggak ada. Nah, jadi enak lah, udah nyaman hidup kamu. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thayyibu afwahakum biswak. Ya, perindah atau jadikanlah wangi afwahakum, mulut-mulut kalian dengan siwak. Ya, jadi kita disuruh memperbersihkan yang namanya mulut kita. Kenapa? Fa innahu thariqul Qur'an. Karena sesungguhnya mulut itu adalah jalannya Al-Quran. Nah, ini termasuk tips ketika menghafal Quran. Ya, kok ternyata menghafalnya susah? Ya, termasuk kamu ketika belajar, kok belajarnya susah masuk? Bisa jadi salah satu penyebabnya gara-gara belum sikat gigi.
Nah, kamu baca Quran, kok susah nih ngapalnya nih, lagi ngapal. Ya, bisa jadi gara-gara belum sikat gigi. Nah, jadi kalau pengen ilmunya berkah, ilmunya cepat masuk, manfaat sebelum belajar, ya, selain daripada berdoa juga membersihkan mulut. Karena apa? Karena ini Quran. Ini Quran pengen masuk ke hati kita kan melalui mulut juga bahasanya. Ya, makanan masuk ke tubuh kita melalui mulut. Ilmu masuk tuh kalau memang melalui mulut, ya otomatis jalannya harus bersih. Ini guru kami Ustaz Harun dulu menyampaikan seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz agak nih karena kurang jelas ya. Nanti kalau kurang jelas silakan ngomong. Suara saya kurang sehat sekarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu al-mutakhallilina min ummati fil wudu'i wa ta'ami. Sesungguhnya atau semoga Allah merahmati, rahimallahu, semoga Allah merahmati al-mutakhallilina, orang-orang yang menyela-nyela. Bukan menyela nikung, maksudnya menyela-nyela. Min ummati, di antara umatku, fil wudu'i wa ta'ami, yaitu ketika berwudu dan makan. Maksudnya apa? Menyela-nyela ketika wudu. Apa menyela-nyela ketika wudu? Ketika wudu tangannya di sela-sela. Nah, ketika wudu nganu kaki di sela-sela. Ada jenggot di sela-sela. Jangan di jenggot. Ya. Termasuk ketika makan di sela-sela, artinya dibersihkan, disiwain. Itu. Semoga Allah merahmatinya. Ini doa Nabi kepada orang yang melaksanakan ini. Semoga Allah merahmati orang-orang tadi yang menyelanya. Bukan nyela-nyela tuh nikung, menyela beda. Atau mencela, bukan. Menyela itu, tapi menyela-nyela. Apa namanya? Memperhatikan secara detail seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatakhallalu. Nah, ini masuk juga nanti menyela-nyela ketika makan. Ya, kata Nabi, la tatakhallalu, jangan kalian menyela-nyela. Jangan bersiwak. Kok jangan bersiwak nih? Tadi suruh bersiwak, ternyata sambungannya bil as. Jadi enggak boleh dipotong. Oh, kata Nabi, la tatakhallalu, jangan menyela-nyela. Oh, enggak kayak gitu, enggak boleh dipotong. Ya, janganlah kalian menyela-nyela dengan namanya bil as, dengan kayu as. Ini nama jenis kayu, ya. Untuk bentuknya saya sendiri kurang tahu. Ya, ini nggak tahu jenis kayu apa. Jelas secara kamus as itu nama jenis nama kayu as. Ya kayak misalnya kalau di Indonesia kan ada kayu daru-daru, kayu pule gitu kan. Nah, jadi di Arab itu namanya kayu as. Bukan as joker, ya. Warrehan dan rehan. Oh, bukan rehan. Ini nama kayu, rehan. Ya, secara umum ulama ikhtilaf. Rehan ini apakah jenis nama kayu atau kayu yang wangi? Ya, rehan itu kan arti yang wangi. Oh, rehan wangi dah. Ya, rehan arti yang wangi, harum. Nah, jadi bisa jadi ini kayu rehan atau kayu yang wangi. Kalau kayu yang wangi berarti kayu apa? Kayu gaharu mungkin. Ya, karena kayu gaharu itu wangi. Ataukah kayu gaharu atau memang kayu rehan? Ini masih ikhtilaf ulama. Apakah kayu rehan? Kayu rehan. Ya, atau kayu yang wangi. Nah, ini masih ikhtilaf. Nah, yang ketiga, wal qasab. Ini nama kayu juga. Kayu qasab. Ya. Kenapa? Fa innahu yurithul iklan. Sesungguhnya kayu-kayu tadi itu mewariskan yang namanya apa? Penyakit al-iklan.
itu penyakit mulut. Nanti kamu bisa teliti, ya nanti siapa tahu mungkin kamu dikasih kesempatan atau kita dikasih kesempatan untuk keluar negeri nanti, ya kita bisa meneliti tentang kayu-kayu ini bisa teliti. Ya, karena Islam itu saya yakin 100% Islam pasti ajaran agama yang benar. Ya, dan bisa dibuktikan dengan ilmiah. Contoh sederhana tadi apa? Orang minum berdiri. Nah, ini nanti kamu bisa teliti di kayu as, kayu rehan dengan kayu kosong. Nah, kenapa? Apakah benar kata Nabi ini bisa mewariskan penyakit? Saya yakin 100% pasti betul. Kalau memang hadis ini sahih secara umum. Ya, karena ini tidak ada secara penjelasan sahih atau tidaknya. Seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin khairum min sab'ina salatan bi ghairi siwak. Nah, ini tadi hampir sama dengan hadis yang pertama. Yang pertama tadi rakaatani bisiwakin, 2 rakaat salat dengan siwak itu lebih baik dibandingkan 70 rakaat dengan tanpa siwak. Hadis selanjutnya dikatakan bahwasanya sholat dan bisiwakin. Sholat tadi rakaatnya. Jadi ini kita gabungkan 2 hadis ini, ada 1 sholat minimalnya adalah 2 rakaat. Ini sholat dan bisiwakin. Kamu melaksanakan sholat dengan siwak, dengan bersiwak. Khairum min sab'ina sholatan bi ghairi siwakin. Itu lebih baik dibandingkan 70 sholat tanpa siwak. Nah, tadi 2 rakaat lebih baik dibandingkan 70 rakaat. Kalau ini 1 sholat lebih baik dibandingkan 70 sholat yang tanpa menggunakan siwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bisiwak. Senantiasa Jibril alaihissalam yusini bisiwak, menasihatiku untuk bersiwak. Di Jibril senantiasa selalu terus-terusan menasihatiku untuk bersiwak. Hatta khosyitu an yadrodanna asnani, sampai aku khawatir an yadrodanna, rontok gigi-gigiku ini. Nah, kata Nabi, Jibril ini sering nian, senantiasa hampir tiap waktu menasihatiku untuk melaksanakan siwak. Ayo Rasulullah siwak, bersiwak terus. Sampai apa? Rasulullah ini khawatir, ini kalau digosok terus nih rontok nak gigi saya. Nah, itu kata Nabi tadi. Artinya apa? Sering apa tidak? Sering. Ya, tadi saya ceritakan ada teman saya itu dari Palestina, beliau itu bersiwak terus, gak nyampe 1 menit bersiwak. Rasulullah ternyata juga demikian. Saking seringnya sampai Rasulullah khawatir, ini rontok nak gigi aku nanti ini, kok disuruh siwak terus. Seperti itu. Jadi sangat sering. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwak hatta khiftu ala asnani. Aku diperintahkan untuk bersiwak hatta sampai aku takut, khiftu ya, ala asnani, terhadap gigi-gigiku. Takut rontok. Saking seringnya disuruh bersiwak. Dalam hadis lain dikatakan yang paling populer, yang paling banyak dikutip oleh para ulama itu adalah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalat. Kalaulah seandainya aku tidak memberatkan umatku, hendaklah aku pasti mewajibkan umatku untuk melaksanakan siwak setiap melaksanakan sholat. Pengen dibuat wajib nih, tapi nanti kalau dibikin wajib takutnya jadi berat untuk umatku nih. Sudahlah, sunnah aja. Itulah kira-kira kurang lebih. Ya, dia sangat dalam perintah untuk bersiwak. Al-babun tsamin, bab yang ke-8. Fi fadilatil adzani. Nah, ini fadilah adzan. Nah, ini termasuk ada amalan ketika adzan. Nah, nanti insyaallah akan saya ijazahkan amalannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana lis-sholati sab'a sinin,
barang siapa yang mengumandangkan azan untuk melaksanakan sholat sab'a sinin. Berapa tahun? Sab'a sinin, 7 tahun. Barang siapa yang mengumandangkan azan selama 7 tahun, apa balasannya? Muhtasiban. Nah, dengan catatan itu muhtasiban, mengharapkan pahala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena caper atau bukan karena riya pengen ditengok. Memang dia ikhlas selama 7 tahun jadi muadzin. Kataballahu lahu bara'atan minan nar. Maka Allah mencatat baginya bara'atan minan nar, itu penghapusan atau terbebas daripada api neraka. Ya, jadi muadzin itu bukan hal sepele. Ini kamu jadi muadzin, berarti di sini 6 tahun, nanti sampai pengabdian setahun misalnya. Ya, berarti 7 tahun. Siapa yang istiqomah jadi azan, nah insya Allah terbebas daripada api neraka dari sekarang nih. Nah, kamu catat nih tanggal berapa sekarang. Nah, udah tahu fadilahnya, nah, dilaksanakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana, barang siapa yang mengumandangkan azan, sinta. Hah? Sinta, ya. Sinta asyarata sanatan. Jadi sinta, apa ada sinta? Sinta, banyak nama orang Indonesia ini sinta. Apa ada sinta? Sinta itu 2. Asyarata belas. Berarti 12. Barang siapa yang mengumandangkan azan 12 tahun, tadi 7 tahun terbebas dari api neraka. Kalau 12 tahun apa? Wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Jadi muazin doang, gini-gini doang. Ternyata ganjaran sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa sholawatin, barang siapa yang dia adzan 5 waktu salat imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, yang belum dapat jadwal azan siapa? Udah semua ya? Nah, nanti silakan. Nah, kita amalkan hadis ini. Barang siapa yang azan 5 waktu. 5 waktu kan yang petugas piketnya dari subuh sampai isya. Betul ya? Nah, itu pahalanya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Itu sangat besar pahalanya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun yahsimuhumullahu ta'ala min adzabil qabri. Ada 3 golongan, ada 3 orang yang dilindungi, yahsimuhumullah, maksum atau terlindungi, terbebas ya, min adzabil qabri, dari azab kubur. Ini ada 3 orang yang ternyata nanti terlepas dari azab kubur. Apakah kamu masuk? Nah, ini kita simak betul-betul. Yang pertama, asyahid, orang yang mati syahid, orang yang mati berjuang di jalan Allah, orang mati menuntut ilmu, orang mati berperang di jalan Allah. Itu syahid. Nah, ini termasuk orang yang tidak akan dapat azab kubur. Yang kedua, al-muadzin, muazin. Nah, jadi setara itu pahalanya. Orang jihad dengan muadzin sama. Wal mutawaffa yaumal jumu'ati, dan orang yang wafat pada hari Jumat, walailatal jumu'ati, dan malam Jumat. Jadi kalau orang meninggal hari Jumat itu, maka kita sering dari masyarakat, oh hari Jumat, oh ini bagus meninggalnya. Nah, ternyata ada dalilnya. Orang yang meninggal pada hari Jumat itu terbebas dari azab kubur. Ya, semoga kita nanti kalau wafat dapatnya di hari Jumat. Ya, semoga juga kita terhindar dari azab kubur. Amin Allahumma amin. Yang lebih bagus lagi,
ya kita mati dalam keadaan syahid, ya kita seorang muadzin, dan kita meninggal pada hari Jumat. Amin Allahumma amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fin nidah." Kalaulah seandainya ya'lamun nas, manusia itu mengetahui ma fin nidah, apa yang ada dalam azan. Kalaulah orang tahu keutamaan dari azan, wasofil awal, dan sof awal. Ini Masya Allah nih hadisnya. Kata Nabi, kalau seandainya orang-orang ini tahu fadilahnya, keutamaan dari yang namanya azan dan sof awal ketika sholat. Karena kalau sof ini orang paling senang yang di belakang, tidak? Paling belakang enak, balik cepat, balik tidak ketahuan. Tidak? Kalau seandainya orang tahu keutamaan sof awal, tadi kata Nabi ini, "Tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Maka orang itu pasti berebutan. Ya, sampai an yastahimu alaihi lastahamu. Kalau sampai orang rebutan itu pakai undian. Ya. Yastahimu, mengadakan undian alaihi, atasnya, atas siapa orang yang berhak untuk azan. Lastahamu, maka mereka akan mengundi. Maksudnya apa? Kalau orang tahu keutamaan azan dan sof awal, orang akan berebutan. Wah, aku bela. Sampai-sampai udahlah kita undi bela. Ya undi, yang menang sof depan pokoknya. Wah, kayak gitu. Wah, aku yang azan. Ya sampai-sampai udah kita set bela. Oh, pakai set. Ya aku yang azan pokoknya. Bedaklah aku, kita set yang menang azan. Nah, sampai segitunya. Kalau tahu keutamaan azan dan sof awal. Gak ada orang masuk di belakang itu. Kalau sampai tahu keutamaan adzan dan sholat, sampai segitunya gitu. Ya. Sampai kalau orang tahu keutamaan sholat awal itu, bisa-bisa masjidnya tak ada bentuk kotak lagi, bentuk lurus, jadi satu semuanya. Sampai kalau orang tahu keutamaan, saking besarnya keutamaannya, segitunya. Walau ya'lamuna ma fit tahjizi. Kalau seandainya orang-orang itu mengetahui ma fit tahjiri, ya, yaitu keutamaan sholat di awal waktu. Kalau orang tahu keutamaan sholat di awal waktu, lastabaku, maka orang akan berlomba-lomba kepadanya. Ilaih. Walau ya'lamuna ma fil atamati. Kalau seandainya orang itu mengetahui mafil atamati, keutamaan dari sholat atamah, sholat isya, ya, wasubahi, dan keutamaan sholat subuh, la'atuhuma walau habwan, maka orang-orang pasti akan mendatangi yang namanya sholat isya dan sholat subuh walau dalam keadaan merangkak. Tuh. Saking pahala itu besar banget. Kalau bisa datang tuh merangkak orang. Ya, artinya udah mungkin kakinya sakit. Wah, ini keutamaan tinggi banget ini. Sampai kalau nyeret ngeset berangkat untuk sholat asar, sholat isya dan sholat subuh. Ya, contoh sederhana. Ada Pak Camat bagi sembako 100 juta. Ya, setiap orang yang datang 100 orang tercepat dapat 100 juta. Kamu lagi sakit, berangkat enggak kamu? Hah? Berangkat enggak? Nah, yang datang 100 orang pertama kali datang ke kantor camat, ya, itu dapat mobil Pajero. Lagi sakit, berangkat enggak? Berangkat. Demam nih, panas tinggi, berangkat enggak? Berangkat, ya. Yang datangnya mulai dari jam 12. Jam berapa kamu datang? Dari subuh, ya kan? Jangankan mau mobil Pajero, ngantri gas itu dari subuh orang, ya kan? Ya, saya kemarin lewat gas tuh, saya kira ada yasinan atau apa, orang ngantri gas. Nah, saking itu, saking kalau apalagi orang tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh, orang tahu keutamaan sholat awal, orang tahu keutamaan apa lagi tadi? Sholat di awal waktu.
Ya. Kalau tahu tadi orang waktu jam 12 orang udah datang dari subuh. Harusnya kayak gitu nunggu salat. Lanjut lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida, barang siapa yang mendengar nida azan, faqabbala ibahamaihi wa wada'a ala ainihi. Nah, lalu merapatkan jarinya. Nah, ini ada amalan yang saya katakan tadi. Barang siapa yang mendengar nida azan, ya, khususnya ketika bacaan, ya. Jadi ketika azan kan kita dianjurkan membaca seperti yang dibaca oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Baru selanjutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ketika bacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya mungkin dia dijelaskan secara gamblang di sini. Ini hanya dikatakan bahwa barang siapa yang mendengar nida, suara azan, tetapi dalam para ulama menjelaskan yang dimaksud itu